Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat. Pendengar setia suara mujahidin, suara peraja dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan sedikit pada pembahasan tentang surah Ad-Duha, yang pada saat itu pernah kita bahas ayat yang pertama, yaitu tentang Wadduha. Kemudian ayat yang berikutnya adalah wal-laili idza saja. Waktu duha sudah kita ketahui bahwa dimulai dari sejak matahari terbit, kira-kira tingginya 1 tombak, kurang lebih 150 cm, 1,5 meter. Itu sudah dimulai waktu duha, yang berhenti ila ma qubaila zuhur, yang berhenti sebelum masuknya waktu zuhur. Cuman yang paling afdal adalah sebagaimana Rasulullah SAW pernah menemukan orang yang sedang sholat duha pada saat matahari sudah mulai terik, sudah mulai panas. Beliau mengatakan, fatilka sholatul awwabin, itulah sholatnya orang-orang yang taubat. Sekurang-kurangnya sholat duha itu dilaksanakan 2 rakaat. Sebagaimana kita sebutkan hadisnya, bahwa jadi setiap manusia itu memiliki dalam tubuhnya memiliki persendian itu ada ruas-ruasnya, ada berapa? 360 ya, yang setiap hari harus disodakohi. Maka para sahabat mengatakan, la hajjutikuna, nggak mungkin kita bisa mensodakohi sekian banyak persendian yang ada dalam tubuh kita. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa fayakfi bi rak'atay duha, cukup seseorang dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Baik, kemudian di sini wal-laili idza saja faqabalahu bil-lail. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wadduha, betapa ruginya waktu duha itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan nama wal-laili idza saja. Jadi wal-lail, dan demi malam ketika sudah mulai gelap. Disebutkan di sini yuqalu sajal lailu yasju sajwan idza sakana wal bahru idza saja ay sakana. Jadi yang dimasukkan dengan saja di sini adalah pada saat telah larut malam, di mana semuanya sudah merasa tenang. Kita bisa mendengarkan suara jangkrik, suara sekecil apapun itu pada saat di tengah malam, mungkin jam 12 malam. Mungkin kalau di desa lebih awal lagi, jam 11, jam 10 itu sudah mulai sepi deh. Apalagi tengah malam, kadang-kadang suara lolongan anjing yang jauh pun terdengar pada saat di malam hari. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wal-laili idza saja. Betapa urgennya juga malam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangatlah adil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malam supaya manusia, makhluk-makhluk Allah itu beristirahat. Waja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam itu adalah libasan, sebagai pakaian mereka. Jadi kenapa dikatakan libas? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyerupakan malam itu dengan libas, dengan pakaian. Pakaian itulah menutupi aurat. Nah, kalau ketika datang di malam hari, maka semuanya akan tertutup bumi ini. Jadi ibaratkan seperti pakaian. Sehingga Allah mengatakan waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan malam hari itu untuk tidur kamu, untuk istirahat. Tidur di malam hari 1 jam tidak bisa menyamai 2-3 jam, bahkan 5 jam mungkin tidak bisa diganti dengan di siang hari itu. Karena memang ini merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala yang telah diletakkan pada setiap manusia. Memang malam hari manusia itu harus beristirahat. Baik, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan sholat 2 ya.
yaitu sholat maghrib dan sholat isya. Demikian juga kalau sudah tiba tengah malam, kita dianjurkan. Yang anjuran ini adalah pertamanya adalah merupakan perintah wajib, yaitu melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang muslimin, bangunlah, bangkitlah. Jadi qiyamul lail itu sebaiknya diawali dengan tidur terlebih dahulu. Qumil laila illa qalilan, kecuali sedikit, nisfahu mungkin separuh malam, jam 12 malam. Aw inqus minhu qalila, atau kurangi dikit lagi, jam 11. Aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana, atau tambahkan lagi di sepertiga malam terakhir. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, wa rattilil qur'ana tartila. Itu bacalah Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, sesuai memperhatikan makharijul huruf, memperhatikan al-mad panjang dan pendek, memperhatikan mana yang berdengung, mana yang tidak berdengung, mana yang harus dipanjangkan, mana harus dipendekkan, mana yang harus berhenti, mana yang harus diteruskan. Itu maknanya warattilil Qur'ana tartila, membaca Al-Quran dengan cara tartil. Ya, kemudian di malam hari juga sering terjadi kejahatan-kejahatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama malam, wal laili idza saja, supaya manusia itu berhati-hati. Karena semakin gelap, orang semakin gelap mata aja. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala siang dan malam sama. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah sinah itu ngantuk. Wala naum, tidak pernah tidur. Oleh karena itu kita disuruh sering membaca ayat kursi ini supaya kita bisa mengambil ibrah pelajarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan hayyul qayyum, hayyun. Jadi senantiasa hidup, qayyum, senantiasa mengurusi hamba-hambanya. Karena dia mengurusi hamba-hambanya, dia tidak pernah istirahat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi Allah tidak pernah ngantuk dan juga tidak pernah tidur. Oleh karena itulah kita memiliki keterbatasan di malam hari kita harus beristirahat, kemudian di siang hari kita beraktivitas. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi bersumpah dengan nama malam lain ini supaya kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Ada manfaat-manfaat yang dapat kita ambil. Kalau kita tidak memiliki kegiatan apapun, itu disunahkan tidur setelah isya, itu disunahkan. Kalau kita memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak berguna, sebaiknya kita setelah salat isya tidur. Illa kecuali memiliki kegiatan yang memang bermanfaat bagi dirinya, bagi orang lain. Sudah pernah kita ceritakan seorang gubernur yang sangat zuhud, kalau di malam hari tidak mau menerima tamu, karena dia mengatakan, kalau siang hari saya peruntukkan untuk mereka, sedangkan di malam hari saya peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap malam dia melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau dari mana Allah, mungkin ini mengawali dari pertanyaan barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan. Baru ayat yang kedua dari surah Ad-Duha. Kita belum berbicara tentang turunnya surah Ad-Duha ini, apa sebab turunnya. Kandungannya sangat luar biasa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada perintah sholat malam, berarti kan waktu istirahat kita kan terbatas juga, selain siang kerja, malam juga terjaga untuk sholat malam. Kira-kira batasan waktu yang afdol itu untuk istirahat seorang muslim itu berapa jam, Ustaz? Iya. Terus yang kedua, saya pernah sholat malam, ngantuk, saya tidur, akhirnya subuh kebelakang itu. Kebelakang ya? Iya, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Iya. Kalau menurut ilmu kesehatan sih, kalau orang istirahat itu 8 jam gitu ya. Ya. Tapi kalau membaca ayatnya, tengah malam kita suruh bangun tuh ya. Mana yang kita ikuti gitu ya? Ikuti yang 8 jam atau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi intinya adalah tidur adalah kualitas tidur itu. Ada orang yang tidur lama, lemak juga badannya gitu ya. Ada orang yang tidur sebentar, sehat luar biasa. Al-Imam At-Tabari pernah suatu saat dia melakukan muhayyam ini, melakukan
melakukan rehlah. Pada saat itu ketika dari Imam Tabari, seorang mufassir, ahli tafsir di zaman khilafah Abu Ja'far al-Mansur, ketika jalan-jalan, anak-anak muda ini capek. Tanya, Syekh, kenapa anda nggak capek-capek dari tadi? Anda sudah tua. Berapa umur anda sekarang? 60 tahun. Kenapa anda tidak capek? Dia mengatakan, Man hafadallah yahfaduh. Siapa yang selalu menjaga Allah, maksudnya menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan menjaganya gitu ya. Jadi siapa yang rajin beribadah pada masa mudanya, Allah akan menjaga pada masa tuanya. Ini sangat luar biasa gitu ya. Ini para ulama-ulama yang kami jumpai seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu luar biasa. Beliau tidak pernah bangun kecuali jam 3 malam. Dan beliau kalau jalan ke masjid itu jalan. Ketika kita salaman, kakinya, tangannya luar biasa, keras. Jadi beliau selalu membiasakan bangun di malam hari. Tidurnya berapa jam Syekh? 2 atau 3 jam. Dia sehat. Nah, siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Man ihfazillah yahfazka. Siapa yang menjaga Allah akan menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaganya dia. Jadi ketika kita yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga tidur kita benar, ketika kita tidur kita usahakan dalam keadaan berwudu. Kalau bisa lagi diawali dengan qiraatul Qur'anul Karim. Kemudian kita tidur, ya Allah bangunkan saya jam sekian. Insya Allah kita bangun dalam keadaan sehat. Kan ini perintah Allah. Kalau Allah sudah mengatakan laksanakan, kita laksanakan. Insya Allah Allah akan menjaganya ya. Bagaimana besok di kantor ngantuk kemudian? Insya Allah tidak ngantuk deh. Mungkin awal-awal ya mungkin. Itu tergantung kepada keyakinan. Yakin nggak atau enggak? Kalau kita nggak yakin ya tetap saja ngantuk dia. Tapi kalau kita yakin Insya Allah Taala tidur yang berkualitas sekalipun dah sejam 2 jam itu bisa menyamai yang 8 jam. Jadi kalau kita tidurnya benar-benar, misalnya diantaranya adalah ada pada tidur itu adalah ila syikil aiman, itu menghadap ke apa? Kita tidur di sebelah kiri kita, tangan kita yang sebelah kanan. Kalau bisa kita menghadap ke kiblat ya. Jadi insyaallah kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun tidur kita tidak panjang, tapi tidur kita berkualitas. Jadi kalau itu yang kita lakukan, insyaallah taala kita akan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya sekurang-kurangnya kita melaksanakan sholat tahajud sepekan 3 kali gitu ya. Jadi ada waktu-waktu kita untuk istirahat. Jadi Allah tidak menuntut setiap hari kita laksanakan. Kalau yang mampu tiap hari tak apa-apa silakan. Tapi kalau tidak 3 kali dalam sepekan. Ya. Jadi ada waktu-waktu kita mungkin waktu untuk istirahat ya. Karena Rasulullah pun mengatakan fa inna ala jasadika haqq. Jasadmu punya hak juga untuk diistirahatkan. Fa inna ala ahlika haq, keluargamu juga punya hak untuk kalian tunaikan. Kemudian wa ala rabbika haq, demikian juga Tuhanmu punya hak juga yang harus kita penuhi, hak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang lain? Apa dulu? Pada saat sholat malam ya. Ya. Sholat yang dilaksanakan di malam hari semuanya dalam keadaan jahar, sedangkan siang hari semua dalam keadaan sir kecuali Jumat. Kecuali Jumat dan doa kunut. Doa kunut nazilah sekalipun itu siang itu dikeraskan. Kunut nazilah ya. Karena supaya yang lain mendengar. Nah, sedangkan sholat malam adalah dikeraskan. Nah, maksudnya dikeraskan di sini adalah ya kalau sholat tarawih kita sudah maklum. Atau sesekali kita melaksanakan sholat tahajud secara berjamaah ya. Jadi kita laksanakan misalnya untuk tahap pembelajaran kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Jadi sesekali atau mungkin sebulan sekali kita membiasakan mereka, melatih mereka untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah. Dalam rangka untuk membiasakan. Demikian juga kita bisa punya program mungkin sebulan sekali kita bangunkan anak-anak kita, istri kita sholat berjamaah di rumah. Kita pilih waktunya mungkin besoknya hari libur. Kita bangun di malam hari, kita sholat bersama-sama dengan anak dan istri kita. Nah itu, kalau misalnya kita sholat sendiri, itu pun dikeraskan, tapi tidak sampai didengar oleh tetangga gitu ya. Jadi kita mengeraskan bacaannya sebatas kita kita yang mendengarkan ya. Jadi tidak sampai bisa terlalu keras.
Memang ada juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sendiri mendengarkan bacaan Quran dari luar rumah dia. Mungkin saja rumahnya dulu tidak sama dengan rumah kayak kita sekarang ini, mungkin masih batu bagaimana sehingga suaranya masih bisa terdengar. Sehingga Rasulullah mengatakan, ya Abu Musa, ma fa'alta bil lail? Apa yang kau lakukan di malam hari? Tadi malam saya membaca Al-Quran ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, zid, fa innal malaika yanzil yasma qira'atak. Tambahkan lagi karena malaikat itu turun mendengarkan bacaanmu. Jadi ini adalah sholat malam dilakukan dengan cara dengan dikeraskan suaranya dia. Tapi tidak keras sekali ya. Bisa dipahami ya? Kenapa? Ya memang suara dikeraskan. Ya berhusnuzon saja, mudah-mudahan malaikat yang lewat ya. Jadi dikeraskan, tapi itu ya sebatas kita lah yang mendengar gitu ya. Baik. Ini juga untuk menambah semangat supaya nggak ngantuk nanti. Kalau ngantuk nanti. Yang lain? Tafadhol. Mengenai waduha ini Ustaz, kenapa kok ini waduha, kalau yang lain kok wal asri, wal jitawi gitu Ustaz, kok enggak waduhi masih? Kenapa waduhi gitu ya? Kenapa waduha gitu ya? Maksudnya baca, mau nanyakan bacaannya ya? Oh ini kok waduha gitu ya? Kenapa waduhi gitu ya? Ya. Jadi wadduha di dalam kajian imla ya, tulis menulis Arab itu ada yang disebut dengan alif layyinah, ini disebut dengan alif bengkok. Ada yang disebut alif maksurah dan alif layyinah. Alif layyinah ini adalah yang tidak dibaca sama dengan hudan lil muttaqin. Huda. Kenapa kan dibaca huda ya gitu ya? Nah sama dengan ini, kenapa mau dibaca wadduhi gitu ya? Kenapa wadduha? Jadi doha. Jadi asalnya dohaya. Asalnya dohaya. Asalnya seperti itu. Jadi doha itu ada alif memang seperti ini. Jadi dia kedudukannya adalah fathah bukan kasrah. Wadduha. Kemudian ada lagi yang diakhiri dengan semua yang diakhiri dengan huruf alif bengkok. Itu yang alif bengkok itu tetap dibaca fathah bukan kasrah. Kecuali kalau dia misalnya berhenti hudai. Ini hudai lil muttaqin hudai. Faman tabi'a hudai. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jadi ketika kita berhenti habis nafas kita habis. Faman tabi'a hudai. Ini masuk dalam pelajaran khat. Nah, dari mana kita bisa mengetahui? Nanti kan ketika ada bacaan warsh, di situ bisa dibaca dengan suara semua. Wadduhi wal laili ma sajid, ma waddaka rabbuka wa ma qalil. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يَأْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. Jadi semua ini dia masuk ke dalam imalah ya. Ini bacaan warsh, dan ini negara-negara yang membaca seperti ini adalah seperti Tunisia, Libya, Maroko, Mauritania. Jadi kalau mereka sholat menggunakan bacaan Imam Warsh. Dan ada juga yang nanti yang alifnya yang mad badal dibaca panjang. Contohnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bukan salat, salat.
sholat. Itu bacaan Imam Qalun. Jadi ada beberapa bacaan-bacaan. Nah itu nanti akan ketemu kalau kita belajar bahasa Arab. Sayang bahasa Arab dari sini sudah bubar karena pengikutnya terlalu banyak ya. Baik, yang lain silakan. Apa dulu? Pak Abdul Qahar. Apa dulu? Pak Subuh. Pak Qahar, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibahas tadi sedengar masalah sholat duha, kemudian dibahas lagi saudara ini masalah tahajud, ya. Dan saya tanyakan di sini, misalnya seperti saya kerepotan waktu saya tinggal sedikit, apakah boleh saya ambil hanya 3 rakaat saja? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat tahajud yang sempurna memang kita laksanakan 11 rakaat ya. Tapi kalau misalnya kita dalam keadaan ya mungkin letih, karena nggak boleh sholat dalam keadaan ngantuk tuh nggak boleh. Jadi pada saat malam hari kita ngantuk sudah langsung tertidur. Jadi nanti demikian juga baca Quran ngantuk-ngantuk jangan. Tapi kalau sudah baca Quran ngantuk, nah ini perlu diperiksa dia ada apa. Ngantuk-ngantuk setelah baca Quran ngantuk, setelah baca Quran ngantuk. Jadi biasanya nggak sempat bangun malam hari, apakah cukup 3 rakaat? Cukup. Dia masuk kepada sholat witir. Rasulullah pernah melaksanakan 3 rakaat, 5 rakaat pernah, 7 rakaat pernah, 9 rakaat pernah, 11 rakaat pernah, 13 rakaat juga pernah. Jadi sholat malam merupakan sholat yang nafilah, tambahan. Jadi kalau kita laksanakan kalau kita tidak laksanakan apakah berdosa? Tidak berdosa. Tapi ketika kita laksanakan, maka ini merupakan tambahan bagi kita yang akan meninggikan derajat kita nanti di surga. Misalnya kita hanya melaksanakan 3 rakaat, boleh, tak silakan. Sholat sunnah ya. Baik. Silakan Pak. Ya, Penegasan. Ustaz, batasnya sholat duha itu sampai jam berapa, Ustaz? Iya. Batasnya sholat duha itu adalah sebelum azan dikumandangkan, azan zuhur. Kalau sudah sampai matahari berada persis itu di atas kepala, ini nggak boleh azan zuhur, itu sudah juga tidak boleh sholat duha. Jadi sebelumnya, ya paling mungkin jam 11:04 itu masih bisa melaksanakan setengah jam lah sebelum sholat zuhur. Itu masih bisa kita melaksanakan sholat duha. Ya. Baik. Ya, Ustaz, ini Ustaz. Misalnya kalau kita punya itu usia 5 tahun itu tidurnya harus dipisah, Ustaz. Tapi kalau rumahnya 3 meter persegi itu bagaimana, Ustaz? Ya, anak usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun kita disuruh misah. Kalau bisa saja pisah kamar atau pisah ranjang. Ya. Jadi satu kamar mungkin karena mungkin keterbatasan yang kita punya, bisa kita berikan 2 kasur. Artinya yang perempuan sebelah sana, yang laki sebelah sini. Jadi tidak digabung jadi satu dia. Itu mungkin keterbatasan kamar yang kita miliki. Memang sempurnanya adalah masing-masing ada kamar. Ketika misalnya kita punya anak 2 laki dan perempuan misalnya, maka kita paling tidak memiliki 3 kamar. Ya. Kamar untuk keluarga atau 4 lah, 4 kamar ya. Kamar untuk keluarga suami istri, kemudian kamar untuk anaknya yang 2, kemudian barangkali ketika ada tamu nanti ada kamar 1 lagi. Itu sudah kamar ideal. Jadi memiliki 4 kamar ya. Jadi yang satunya khusus barangkali kalau ada tamu-tamu kita diperuntukkan untuk itu. Bahkan juga kalau bisa lagi kalau kita punya bisa mengatur rumah kita. Jadi ruang tamu ini juga sudah dilengkapi dengan toilet segala. Jadi sehingga tamu itu nggak masuk-masuk. Tamu itu nggak masuk-masuk ke rumah. Jadi dia di situ aja. Ya. Jadi ini juga demi menjaga kewibawaan dan kehormatan rumah yang kita miliki. Jadi karena itulah ketika kita membuat rumah, kita bisa mendesain rumah kita agar betul-betul rumah tersebut adalah rumah yang islami. Yang rumah islami yang sebagaimana tadi, kalau anaknya laki perempuan, paling tidak kita punya kamar 3 atau 4, 1 untuk tamu ya. Jadi kalau bisa. Kalau misalnya nggak bisa ya, karena keterbatasan tadi, tempat tidurnya yang dipisah, bukan kamarnya. Ya. Baik. Iya, Ustaz. Kalau hari Jumat Ustaz itu memang Ustaz, ada temenan ya Ustaz.
yang khuatib naik mimbar itu pakai tongkat itu memang zaman Nabi itu sudah ada Ustaz. Ya. Yang pertama, Nabi mengatakan khairu ayyamikum al-jum'ah. Sebaik-baik hari kalian itu hari Jumat. Nah, menyambung kepada yang kemarin ya. Kenapa kau orang selalu berbuat baik pada hari Jumat ya? Kayak kemarin Pak Hasan kemarin dulu. Jadi selalu dia berbuat baik hari Jumat karena memang hari yang terbaik itulah hari Jumat. Ada satu saat yang apabila seseorang berdoa, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit, maka apapun yang dia minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang pakai tongkat, ini para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi para ulama-ulama A'immatul Arba dan A'immatul Muhaddisin itu mengatakan innahu minas sunnah. Itulah sunnah. Jadi Nabi SAW pada saat berkhutbah dengan menggunakan tongkat. Hampir semua masjid yang ada di Arab Saudi tidak ada mimbar yang seperti ini. Mimbarnya hampir sama dengan kayak mimbar Nabi. Jadi masjid-masjid yang ada di Arab Saudi ya, itu hampir mimbarnya tidak ada yang seperti yang kita miliki ini. Mimbarnya nih, sehingga disebutkan bahwa Nabi SAW naik 1, 2, 3, kepada 3. Kemudian beliau menghadap ke jamaah dan memegang tongkatnya. Hampir semua di Arab Saudi seperti itu. Karena innahu minas sunnah. Kita kadang-kadang kan murah sekali mengecam. Wah ini bid'ah ini. Dulu Nabi menggunakan tongkat karena dia sudah tua, bukan masalah tua tidak tua. Ini adalah sunnah Nabi SAW yang dilupakan ya. Jadi sehingga kalau ada orang yang misalnya satu masjid mungkin menggunakan tongkat, maka ini adalah jangan sampai kita menggunakan bid'ah. Mungkin tata caranya ya. Kan yang menggunakan tongkat tata caranya kadang-kadang berbeda. Ada bacaannya ketika kita melangkah ada bacaannya. Melangkah kedua ada bacaannya. Kemudian kita menghadap ke ada bacaannya dia. Suatu saat saya pernah khutbah seperti itu. Keliru gitu ya. Sehingga tidak disuruh khutbah lagi. Kenapa? Karena cara berjalannya salah ya. Saya bilang, kalau seperti ini tidak ada aturan-aturan yang baku. Rasulullah SAW bahkan ketika beliau menghadap itulah pada saat itu dia memegang tongkat. Bukan pada saat dia mau berangkat kemudian dibacakan ini kemudian. Jadi kadang-kadang tata caranya itu yang kadang-kadang keliru yang dilakukan. Kalau dikatakan bahwa apakah zaman Nabi pakai tongkat, ya pakai tongkat. Sehingga sampai saat sekarang ini Masjid Nabawi, sesekali lah kalau kita melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, sholat di depan, persis di depan khatib yang sedang berkhutbah itu pakai tongkat. Atau di Masjid Kuba juga yang sering kita ke sana itu masih ada tongkatnya di sana. Kalau nggak pakai, bagaimana? La ba'sabi. Nah, sunnah itu sudah saja ya. Baik. Padahal kita kembali kepada yang di mukadimah tadi itu tentang duha. Orang banyak yang saya dapati sholat duha itu dia menggunakan untuk meminta rezeki. Apakah ini dibenarkan atau bagaimana? Sedangkan penjelasan Ustaz tadi bahwa duha itu kan adalah bersedekah kepada persendian kita. Yang kedua Ustaz, pernah saya dapati di Mujahidin ini menulis pandu bertuliskan bahwa sedekah itu cepat menjadi kaya. Padahal sedekah setahu saya, pengertian sedekah itu bahwa barang siapa yang selalu bersedekah maka jauh dari penyakit hati. Sekian. Baik. Ya, jadi ada juga yang mengatakan ketika sholat duha itu dipergunakan untuk meminta rezeki. Saya belum menemukan dalil ya. Dalilnya secara khusus tentang masalah itu. Setiap kali kita melaksanakan ibadah sholat, kita akan selalu berdoa. Ketika tahiyat, dulu antara dua sujud, apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wasburni warzuqni ya. Rezeki yang kita minta. Nah, apakah pada saat sholat duha boleh kita minta rezeki? Boleh, tafadhol silakan. Kita mau minta apa saja silakan. Tapi bukan tujuannya untuk sholat duha untuk meminta rezeki, bukan. Jadi kembali kepada bahwa sebagaimana hadis Nabi bahwa setiap persendian itu perlu disedekahi. Itulah kita melaksanakan sholat duha. Adapun ketika itu kita mau berdoa, tafadhol silakan mau berdoa apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu hasanah juga banyak, termasuk juga rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan. Demikian banyak hal ya, kebaikan di dunia ini. Kemudian kebaikan di akhirat. Kemudian yang kedua, cepat bersedekah, bersedekah cepat menjadi kaya gitu ya. Dan tidak ada juga disebutkan di dalam hadis orang yang cepat bersedekah itu menjadi kaya. Jadi intinya adalah
Rasulullah mengatakan as-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti keimanan. Ada orang-orang yang lama tidak disembuhkan penyakit. Tidak disembuhkan penyakitnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, bersedekahlah kamu. Ketika dia bersedekah, sembuh dia. Ada juga orang yang selalu kehilangan. Itu disuruh bersedekah. Barangkali dia belum menunaikan hak-haknya kepada orang lain. Dan tentunya juga janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersedekah, Allah akan lipat gandakan. Nah, ini para ulama kita mengatakan yang ayat yang 261, jadi 261 ini adalah fil akhirah, di akhirat. Jadi yang dimasukkan dilipat gandakan di situ adalah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menafsirkan bahwa yang dilipat gandakan adalah pada saat dia memberikan sesuatu sedikit kemudian Allah memberikan sesuatu yang banyak. Jadi sedekah itu juga sebagai sebuah wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas dari apakah Allah akan memberikan kepada kita, bukan khusus untuk ketika kita bersedekah kemudian kita menjadi menjadi kaya, itu saya juga belum menemukan dalilnya. Yang ada adalah bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa sedekah itu merupakan bukti keimanan kita. Kalau kita ingin keimanan kuat, maka hendaklah kita bersedekah. Ini adalah hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas kita ini. Baik. Supaya orang enggak keliru nanti sedekah aja biar kaya katanya. Nah, kalau sedekah orang enggak bekerja gimana, Gus? Ya, sedekah juga dia bekerja. Abu Bakar As-Siddiq sedekah, dia bekerja dia. Utsman bin Affan sedekah bekerja dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam bekerjanya itu. Abdurrahman bin Auf juga begitu. Dia menanggung isi Nabi setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Allah jadikan dia mudah mencari harta dia. Yang dia minta apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, yang lain satu lagi mungkin. Apa dulu? Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dengar tadi Pak Haji masalah sedekah ya. Yang saya tanyakan pada Ustadz, mana lebih tinggi nilainya di hadapan Allah? Apakah sholat kita, apakah jamaah haji kita, apakah sedekah kita, apakah amal jariah? Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu ada skala prioritas. Prioritas kita adalah al-wajibat. Jadi wajib-wajib. Jadi kalau yang wajib-wajib ini dilaksanakan, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, kaifa law sallaitu khamsa salawat hal adkhulul jannah? Ya Rasulullah, ketika saya menjaga salat yang 5 waktu, apakah saya masuk surga? Rasulullah SAW mengatakan, bala in sadaqta. Benar jika engkau benar ya. Maksudnya jika engkau melaksanakan sholat itu dengan cara yang benar. Dan kemudian dari yang lain. Yang lain itu adalah sifatnya adalah nafilah. Jadi kalau yang wajib itu kan rukun Islam yang 5 ya. Syahadatnya jelas. Kemudian sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Dia nggak pernah puasa sama sekali. Puasa sunnah. Tapi dia puasa Ramadan. Apakah dia masuk surga? Masuk surga kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah zakat ya. Zakat. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kelima adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Nah, apabila ini sudah dilaksanakan semua, yang lain tidak dilaksanakan, apakah dia selamat di hadapan Allah? Selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lain lagi amalan-amalan yang tambahan, amalan-amalan yang sunnah seperti salat malam. Rasulullah mengatakan afdhalus sholati ba'dal maktubah, yakni qiyamul lail. Salat yang paling afdal setelah salat maktubah, setelah salat yang fardu adalah qiyamul lail di malam hari. Demikian juga sedekah yang paling afdal adalah sedekah yang dilakukan seseorang pada saat dia dalam keadaan sehat dan dalam keadaan kaya. Jadi dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kaya. Jadi tidak menunggu pada masa dia sudah tua nanti baru dia berinfak dan bersedekah. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat,
Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal? Amalan apa yang paling afdal? Rasulullah mengatakan, amalul qal wastamar. Amal yang sedikit tapi terus-menerus. Nah, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna nasan zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang yang kaya itu nanti membawa pahala banyak. Rasulullah mengatakan, kaif? Bagaimana? Ya Rasulullah, haula'i yusallun wa nahnu nusalli. Mereka salat, kami salat. Wa haula'i yasumun nahnu nasum. Mereka puasa, kami juga puasa. Summa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la nastati. Ya Rasulullah, yang membedakan antara kita dengan mereka, mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. La nastati. Kita enggak bisa ya Rasulullah. Sedangkan kami juga ingin membawa pahala yang banyak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala adulukum ala amalin idza fa'altum faqad tasaddaqtum. Maukah aku beritahukan kepada kalian satu amalan, jika kalian lakukan, kalian juga akan mendapatkan nilai sedekah? Sahabat mengqalu bala ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, fi kulli tasbihin sedekah. Ucapan subhanallah sedekah. Wa fi kulli tahmidin sedekah. Ucapan alhamdulillah sedekah. Wa fi kulli takbirin sedekah. Ucapan takbir sedekah. Wa fi kulli tahlilin sedekah. Ucapan la ilaha illallah sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah. Wal nahyu 'anil munkar sedekah. Mengajak orang berbuat baik sedekah, mencegah orang berbuat baik juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Maka ketika kalian mendatangi istri-istri kalian, menggauli istri-istri kalian, termasuk juga sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna bi syahwatina fayaqulu lahu sedekah? Apakah ketika seseorang mendatangi istri-istrinya dengan syahwatnya, dengan nafsunya, apakah juga bernilai sedekah? Rasulullah balik bertanya lagi, kaifa law wada'ahu fi haramin akana lahu wizr? Akana lahu wizr? Bagaimana kalau sekiranya dia tumpahkan nafsunya pada hal-hal yang haram, tidakkah dia mendapatkan dosa? Sahabat qalu bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, begitulah kalau dia menumpahkan nafsunya pada yang halalnya. Jadi Rasulullah SAW selalu memberikan solusi yang tepat ya. Yang kaya lebih afdal ketika itu dia bersedekah. Yang miskin yang enggak punya, ya dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Mana yang lebih afdal? Afdal tentunya yang bersedekah yang lebih afdal ya. Ini nilai sedekah. Jadi nilai sedekah dengan sedekah itu sendiri beda. Kalau ini adalah untuk kebaikan dirinya, kalau sedekah untuk kebaikan orang lain. Seorang yang menghafal Al-Quran itu bagus untuk dirinya. Tapi apa bagus untuk orang lain belum tentu. Seorang yang menghafal Al-Quran jadi ahli tafsir untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Mana yang bermanfaat? Yang menghafal dan juga ahli tafsir sehingga dia bisa menyampaikan kepada orang lain. Baik. Jadi semuanya afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita mampu melaksanakan. Kalau misalnya kita mampu setiap hari kita membaca satu halaman Al-Quran, maka ini yang lebih afdal bagi kita. Setiap hari satu halaman sampai khatam. Baik, mungkin ini yang akan sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa ashkurukum ala husni tilamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.